musola dan fasilitator pendidikan. Ya kita udah pernah ketemu ya di 1.1. Dan komitmen belajar kita Bapak Ibu seperti biasa, kalau misalnya memungkinkan dihimbau atau Bapak Ibu diharuskan menyalakan kamera apabila misalnya kendala di sinyal, hanya bisa efektif apabila suara saja, maka tolong diberitahukan di kolom chat ya. Lalu yaitu tadi matikan mic agar kita lebih konsen. Bapak Ibu diharapkan hadir seutuhnya ya. Jadi kepala sama hati itu ada di sesi ini. Jadi diharapkan jangan bercabang-cabang biar bisa berkonsentrasi. Lalu kita hargai waktu bersama. Jadi yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan itu langsung to the point tanpa harus basa-basi yang panjang di awal. Lalu kalau bisa dibuat catatan Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga punya pemahaman yang lebih baik, karena banyak penelitian yang menyebutkan bahwa mencatat apa yang kita dengar itu bisa lebih lama diingat oleh kita. Ya. Lalu klik raise hand untuk jika ingin bertanya. Semua gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Ya, apalagi teman-teman di poso sebagian sedang mati listrik ya. Tadi saya dengar juga ada Ibu siapa tadi, Ibu Reni ya, yang laptopku tinggal 50%, ya mudah-mudahan alarm listriknya menyala kembali ya. Jadi kita akan lebih banyak ditanya jawab nanti sama review materi. Jadi review materi ini saya tidak akan terlalu banyak mengekspor karena diharapkan Bapak Ibu sudah membuka LMS ya. Di sana juga banyak, di sini tugas saya adalah memperjelas dan membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami. Ya, 5 menit, 45 menit, 30 menit, dan 10 menit untuk refleksi. Ya, capaian umumnya di modul 2 ini adalah mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda dan menjadi teladan dalam melakukan praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Jadi ini ya Bapak Ibu. Lalu capaian khususnya di modul 2 ini adalah CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi dan kenapa sih harus dilakukan gitu. Lalu pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Kenapa sih harus dipenuhi kebutuhannya ya? Ya, lalu yang berikutnya menjelaskan pentingnya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi diferensiasi itu nggak cuma pada saat belajar, tapi juga terbagi 3 ya, konten, proses, dan produk. Dan keempat, mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam konteks belajar di sekolah atau kelas Bapak Ibu sendiri. Lalu yang kelima, tentu saja menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil resiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sekarang nih di posisi Bapak Ibu saat ini, silakan tulis di kolom chat nih. Di masuk modul 2 ini udah ada di mana nih sekarang nih Bapak Ibu? Silakan. Tulis di kolom chat ya. Apa ada yang 220, ada yang udah ada yang 5, ada yang 11, 12, ada yang 10. Lagi di posisi mana nih Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Oke, 7, Pak Samsudin 7 ya. Bu Mada 10. Wah, alhamdulillah. Bu Astri 6, Pak Sugeng 7. Bu Melin di mana?
di Made juga 10. Wah, alhamdulillah ini posisi-posisi sedang berusaha ya. Bu Surni 9. Wah, lagi ngelayun nih. Bu Yunianti di 7. Udah mau setengah ya. Bu Henry di 10. Pak Henry di 10. Bu Henry di 10. Ibu, Pak. Oh, Ibu ya, Ibu Henry. Iya, Pak. Nah, sabar ya Bu Henry. Jadi pegang anak kayaknya. Wah, Bu Mailin ada di nomor 6. Bu Fatma juga 6. Oke, kita tanya ya satu-satu ya. Ini yang menarik nih. Rata-rata di 6, 7, 10. Nah, Bu Surni, kenapa Ibu milih nomor 9, Bu? Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya milih nomor 9 karena kadang karena saya memakai pekerjaannya itu memakai mengerjakan di LMS memakai HP Pak. Jadi kadang saya pikirannya ya jadi begitu Pak. Tapi saya berusaha untuk selesai mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Amin. Jadi pikirannya kemana-mana ya Bu ya? Iya Pak. Insya Allah dimudahkan Bu. Kadang seperti itu Pak, tapi saya berusaha Pak. Oh iya jelas. Semoga usaha Ibu ntar berbuah manis ya. Semangat. Dilancarkan. Oke, Bu Fatma di posisi 6 kenapa Bu? Iya, makasih Pak. Bu Fatma, kenapa di posisi 6 Bu? Atau Bu Mailin, kenapa posisi 6 Bu Mailin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alasan saya mengapa saya memilih berada di posisi 6, karena dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran diferensiasi ini, saya masih agak bingung dalam membuat atau merancang pembelajaran khususnya RPP yang merangkum kegiatan-kegiatan yang memuat proses-proses diferensiasi itu, Pak. Oke, sip. Iya. Insya Allah di sini dibahas Bu Mei ya. Dikasih contoh pula lagi. Iya. Di semua jenjang Insya Allah ada ya, dari mulai TK sampai SMK, daring maupun luring Insya Allah ada semua. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lalu, sekarang tuliskan di kolom chat, kira-kira kalau Bapak Ibu dengar kata pembelajaran diferensiasi, apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Mangga, kalau kata orang Sunda. Silakan. Apa sih? Kalau misalnya ada orang berbicara mengenai pembelajaran diferensi di depan Bapak Ibu, apa yang di kepala Bapak Ibu? Membeda-bedakan, pemetakan kebutuhan anak. Oke, Bu Astri sudah masuk ya. Pembelajaran bersifat kepada siswa, Ibu Iin, Bu Nimade, berbeda dari pembelajaran biasanya. Oke. Yupi sudah nggak Yupi? Apakah berbeda? Nanti kita lihat ya. Yupi. Oh. Ayo lanjut. Bu Ria berdiskusi memetakan kebutuhan murid. Pakai CTA aja kan ya? Belajar siswa, Pak Hasril. Akhirnya ada bapak-bapak juga kelihatannya. Kemudian berbeda, pembelajaran khususnya pembelajaran kebutuhan guru dengan cara yang beragam agar kebutuhan belajar siswa terpenuhi secara individu. Oke, itu kata Bu Mailin.
Bu Irma, pembelajaran memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bu Yudi, ada yang berbeda dengan pembelajaran biasa. Oke. Terus Pak Yopi, Yupi, bukan Yopi ya. Pembelajaran yang melihat pada kebutuhan murid. Pak Hardianto, pembelajaran yang berbeda-beda. Oke. Bu Yuni, oke, Yunianti, pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan murid yang beragam. Sini Pak duduk dalam. Ya, intinya sih Bapak Ibu di sini menulis beragam dan berbeda-beda ya. Tapi apakah dibeda-bedakan? Apa membeda-bedakan dengan melakukan pembelajaran bervariasi itu sama atau tidak? Mari kita diskusi lebih lanjut di sini ya. Nah, kita bahas dulu nih pentingnya kenapa sih kita melakukan pembelajaran ya. Karena tujuan pembelajaran itu adalah jadi Bapak Ibu, konten itu ya terbagi menjadi 5 ya, ada kurikulumnya, KD-nya, tujuan pembelajaran, indikator, serta asesmen. Ya enggak? Ini adalah yang ingin dicapai karena dalam satu sekolah diharapkan ya dari kurikulum diturunkan ke KD, tujuan, indikator, sama asesmennya penting. Nah itu pertama, tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara jelas terlebih dahulu. Ini anak belajar kemagnetan tuh buat apa gitu. Ya. Ini anak belajar mengenai oksidasi atau sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan itu untuk apa? Ini harus didefinisikan dulu dengan jelas ya. Nah, dengan diferensiasi kita bisa, ini ibaratnya kunci ketemu gembok Bapak Ibu ya. Jadi secara natural, secara alamiah bahwa terdapat tiga nature ya, tiga ciri khas dari siswa. Pertama itu kesiapannya, minatnya, sama profil belajarnya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang mandiri dan butuh bantuan. Minatnya juga beda-beda gitu ya, kemana, lalu profilnya, gaya kejelasan, latar belakang, budaya, segala macam itu yang mempengaruhi proses dia belajar. Ya, ingat ya di modul 1.2 ya dan 1.3 Bapak Ibu ya, nilai-nilai yang dianut sama dia itulah yang mempengaruhi bagaimana dia belajar. Nah, sehingga dengan ciri khas siswa yang beda-beda ini, kesiapan, minat dan profil, maka di sini dibutuhkan oleh guru untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ya konsekuensinya ya mereka nggak sama gitu. Ya, sehingga seperti dengan tujuan pelajaran ini, lalu kebutuhan belajar murid juga berbeda-beda. Seperti saya bilang tadi, gembok atau kunci. Maka pembelajaran diferensiasi itu adalah sebuah keputusan masuk akal. Ya, berdiferensiasi. Berarti kita nggak bisa kayak pabrik ya, bikin barang, gitu. Nyetak barang masuk beda, keluar sama. Ya, kan kalau pabrik gitu ya, misalnya mau bikin kertas, gitu ya. Kulit kayu masuk, hasilnya kertasnya sama. Padahal kayunya beda-beda gitu ya, ada yang bercabang, ada yang enggak. Jadi sekolah bukan pabrik gitu, dengan hasil yang sama. Nah, itu adalah sehingga pembelajaran diferensiasi merupakan keputusan yang masuk akal. Ya, sehingga dia berperan sebagai support system atau sistem yang penyokong ya. Sehingga bisa mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan relevan. Ya, jadi bisa diferensiasi produk, bisa diferensiasi proses, bisa diferensiasi konten. Oke, enak kok sebenarnya kalau misalnya kita, jadi kalau misalnya sudah bisa melakukan pembelajaran diferensiasi ya secara konseptual, itu kita ngerasa nggak akan kejar-kejar materi gitu, karena fokus kita bukan ke materi lagi, tapi lebih ke pemahaman siswa.
Ya. Jadi ini Bapak Ibu, pembelajaran berekspresi adalah pembelajaran untuk semua murid di kelas kita, bukan untuk murid yang berbeda saja, enggak. Ini harus ditekankan Bapak Ibu ya. Karena jelas-jelas di modul 1 kita sudah paham bahwa murid itu ya berbeda-beda semuanya. Ya. Bahkan anak kembar pun itu beda gitu. Bisa berbeda gitu ya, nilai-nilai yang dianut, terus karakternya dia itu berbeda. Jadi apakah logis kalau misalnya kita tetap melakukan penyamarataan pembelajaran di kelas kita? Ya tentu saja nanti akan ada yang melejit karena memang diakomodir, ada yang enggak karena memang ya bukan kebutuhan dia di situ gitu. Jadi dia struggling, dia berjuang untuk mengikuti kelas Bapak Ibu. Ya. Jadi pembelajaran Indonesia adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Ini kalau Bapak Ibu ya, masuk akal, common sense. Jadi yang pasti adalah kurikulumnya, tujuan belajarnya harus diberitakan secara jelas. Ya, jadi bukan gurunya yang pengen ngajar apa, tapi juga muridnya, dia harus belajar apa gitu dari materi yang Bapak Ibu bawakan. Dan dengan pembelajaran diferensiasi ya tadi merespon kebutuhan belajar muridnya. Ya. Jadi misalnya nih ya, apakah dia perlu sumber berbeda, cara berbeda, mungkin posisi duduk yang berbeda, dan penugasan serta penilaian juga bisa berbeda. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar? Nah, itu tadi. Dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Dan juga kita bisa memastikan bahwa murid itu kita dukung dengan segala proses yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya sudah memikirkan pembelajaran diferensiasi, saya sudah bilang tadi ya Bapak Ibu, kita nggak mikirin konten lagi, kita nggak mikirin, wah harus ngabisin materi ini nih, soalnya kelas saya yang udah, kita nggak mikirin itu. Gitu. Tapi ya itu tadi, anak-anak akan terbantu karena kita mikirin proses yang belajar mereka. Dan 4, manajemen kelas yang efektif. Jadi punya prosedur, rutinitas, metode yang fleksibel gitu di kelas. Jadi nggak monoton, nggak kaku. Ya, karena ada karena siswa yang nggak semuanya suka sesuatu yang kaku dan fix, gitu ya. Lalu yang terakhir 5, ada penilaian berkelanjutan. Jadi sebenarnya kunci dari salah satu kunci dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ongoing assessment atau penilaian formatif. Ini justru yang kita harus perhatikan, ya, karena kita jadi tahu mana murid yang sudah advance, mana murid yang sudah maju gitu ya, mana murid yang masih butuh bantuan untuk mencapai tujuan belajar yang kita sudah tetapkan. Ya, sumatif itu kan sebenarnya jadi ya nilai formatif itulah yang harus kita perhatikan karena itu melihat keseharian, melihat bagaimana proses siswa belajar. Sumatif itu adalah titik akhir dari pembelajaran. Oh, Bu In, kalau tidak mikir materi habis berarti tidak ada target pembelajaran secara umum. Belum tentu, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu In? Maksudnya apa ini? Bisa diperjelaskan, Bu? Bisa diperjelas? Ya, menurut saya Pak, biasanya kita di dalam satu gugus punya target materi, misalnya dalam satu semester di kelas 6 harus mencapai tema 5 karena soalnya nanti akan dibuat di gugus, didistribusikan ke setiap SD. Makanya materinya harus habis sampai sekian biar ada persamaan soal nanti yang dikerjakan, seperti itu Pak. Oke. Nah, kita balik lagi nih Bu Iin. Tujuan kita belajar di sekolah itu apa? Apakah anak ngerjain ujian atau memahami materi yang kita berikan? Balik lagi ke sana. Tuh. Ya. Kalau misalnya tujuannya agar lulus ujian, ya udah, nggak usah ada pembelajaran diferensiasi, kasih latihan soal aja terus. Nanti anak-anak terbiasa kok. Tapi kalau memang misalnya kita memikirkan kebutuhan siswa, ya, dengan berbagai beragam kegiatan, nah kegiatan kita juga beragam,
Masuk akal nggak kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan siswa, kira-kira tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ke mereka bisa mereka pahami lebih baik nggak daripada kita membuat ngejar materi habis pakai soal? Kira-kira gimana? Masuk akal nggak kalau misalnya kita membuat suatu strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, itu mereka lebih cepat paham daripada kita menyamakan prosesnya. Silakan dipikir Bapak Ibu ya, masuk akal nggak ya? Balik lagi ke modul 1.1, kita mau menyiapkan latihan soal ya. Kalau latihan soal sih sebenarnya dikasih latihan pun gitu ya, itu mereka juga bisa gitu. Paling gampang belajar tipe-tipe soal. Cuman apakah mereka dapat, kalau misalnya kita hanya berkutat di sana, apakah mereka mendapatkan pemahaman seutuhnya? Apakah tujuan belajar kita tercapai? Silakan dijawab oleh Bapak Ibu ya. Lanjut, masih awal nih. Ya, lalu ini mengidentifikasi kebutuhan murid. Jadi kita pengen lihat kesiapan belajar murid ya. Jadi ini seperti kayak masuk itu kayak equalizer. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ampli nih ya, Bapak nih ya, amplifier itu kan di iniin ya. Suka di setting ya biar suaranya bagus. Nah, ini seperti itu. Jadi dilihat dulu gitu. Mereka siap atau tidak, anak-anak itu supaya konkret atau abstrak, tidak, senang sederhana atau enggak. Jadi ongoing ya, seperti yang terus menerus gitu. Karena murid itu minatnya pun pasti berganti-ganti. Nggak mungkin dia fix dari kelas 1 sampai kelas 3 itu aja, nggak mungkin. Karena dia bisa belajar dari lingkungan, belajar dari temannya, dapat pengaruh dari apalagi zaman sekarang ya, media sosial, ya, itu bisa berubah. Nah, jadi misalnya adalah saya kasih contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid ya. Misalnya si Ibu Lucy ini mengajar matematik nih. Jadi murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling maupun datar. Akhirnya dibuat pemetaan dengan cara seperti ini ya. Jadi ternyata kesiapan belajarnya, ada yang bisa operasi hitung dasar ya. Dan beberapa murid sudah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Bahkan ada yang belum memahami konsep keliling. Sehingga tugasnya yang sudah bisa dikasih tugas nih, mereka bisa mandiri gitu ya. Jadi mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Terus kerjanya mandiri, itu diperiksa pekerjaan masing-masing. Sementara yang nomor 2 ini ya, jadi dia itu paham konsep keliling tapi ternyata butuh bantuan benar-benar konkret ya. Jadi bisa tuh dikasih penggaris lah, dikasih benang buat bikin lingkarannya ya. Dan mereka juga diminta untuk mandiri nih. Jadi pakai matakan strategi 3 before me, atau tanya dulu teman-teman yang bisa, termasuk ke yang ini, baru misalnya mereka stuck ke gurunya. Sehingga guru bisa lebih berkonsentrasi untuk mengajarkan secara full siswa yang memang belum memahami konsep keliling. Ada yang pernah gitu Bapak Ibu membagi kelas jadi beberapa bagian, yang bisa belajar Ibu kasih challenge, yang belum bisa Ibu pisahin, Ibu ajarin secara Bapak Ibu ajarkan secara utuh. Ada yang pernah gitu? Belum pernah. Belum pernah. Nah, ya. Ya, jadi itu tadi Bu. Anak pinter. Bu Melin, ada nggak manajemen kelas? Sulitnya gimana Bu? Terima kasih Pak. Kalau saya sudah pernah coba, walaupun tanpa saya sadari itu sudah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Misalnya ketika di kelas saya kan tingkat pemahaman cara anak-anak menangkap materi itu berbeda-beda. Sudah kelas 4, karena saya wali kelas 4, masih ada juga
tiga siswa yang belum lancar membaca, bahkan dari tiga ini masih ada satu yang belum mengenal huruf dari A sampai Z. Jadi memang ketika saya harus memperhatikan yang tiga secara khusus, saya merasa terabaikan yang lain. Di situ letak tantangannya Pak untuk memanage kelas ini saat mengajar. Dengan tingkat kemampuan berpikir anak-anak yang beragam. Benar Bu. Nah itu tadi Ibu manfaatkan seperti yang contoh Ibu Lucy ini ya, jadi memanfaatkan siswa-siswa yang memang cerdas nih. Ibu kasih challenge mereka dulu, suruh baca gitu misalnya, terus saling cerita ke temennya. Ya, nanti Ibu fokus ke sini, Ibu sekali-sekali lah ke sini lihat, ya, yang ini bisa bantu yang ini gitu. Ya, ini lumayan efektif kok. Ya, saya juga sudah pernah coba. Pak Yupi tadi angkat tangan, silakan Pak Yupi. Ada apa Pak Yupi? Mata. Iya. Dari penjelasan tadi mengenai kasus tadi ini, saya berpikir lagi kalau dikelompokkan seperti tadi, seperti model ini, ya, karena nanti ada secara psikologi anak yang mampu, dia akan merendahkan anak yang dikategorikan tadi yang kurang mampu tadi. Ya, karena biasanya ya, yang tadi sehingga menyatu, tidak ada perbedaan-perbedaan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yupi. Pak Yupi sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Simple toh? Ya, jadi simpel seperti itu. Sesimpel itulah pembelajaran diferensiasi. Jadi mau ada nilai-nilai negatif yang timbul atau tidak, itu tergantung gurunya yang memberi pemahaman. Yang Pak Yupi lakukan tadi bagus sekali ya. Itu tutor sebaya adalah sesuatu yang memang sebenarnya sudah jamak melakukannya. Nah, jadi tugas guru adalah memastikan teman-temannya ini kalau misalnya memang kesulitan untuk kesulitan untuk memahami, baru gurunya turun tangan gitu. Ya, yang Pak Yupi lakukan sudah diferensiasi pembelajaran diferensiasi dalam hal proses Pak. Gitu Pak Yupi. Saya yakin banyak teman-teman kok yang sudah melakukan tutor sebaya ini. Jadi, tapi tetap guru tidak boleh lepas tangan, gitu. Karena mereka juga, ya misalnya ya ada yang cuma ngasih jawabannya aja. Nah itu guru harus benar-benar senang belajar dari gurunya daripada temennya. Nah, itulah, ya Bapak secara tidak sadar memang sudah memetakan gitu dan sudah melakukan pembelajaran dari diferensiasi. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga ada yang sudah begitu. Gitu Pak Yupi. Pak Yupi? Oke, makasih. Sama-sama Pak. Iya, mohon maaf Pak, saya pakai HP agak lambat. Jadi saya masih mendengarkan Bapak menjelaskan, tapi sebenarnya sudah selesai. Oh. Ya, makasih Pak Yupi sudah sharing ya. Jadi tutor sebaya juga salah satu yang bisa dilakukan ya. Nah, jadi minat adalah salah satu menurut yang kedua selain kesiapan siswa. Yang kedua adalah minat ya. Minat yang menjadi kebutuhan murid. Jadi minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi kita pakai namanya modelnya cek jam. Jadi cocokkan atau mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Ya. K-nya koneksikan atau menunjukkan koneksi antara materi pembelajaran. Jembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Ya. Anak-anak tuh akan suka sekali itu kalau misalnya
mereka tuh relate, mereka tuh sama dengan apa namanya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Itu mereka pasti akan lebih aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Barusan aja saya ngajar IPA nih, ngajar listrik nih ke anak kelas 9. Ya, saya nggak langsung mulai. Ada guru IPA di sini SMP? Ada guru IPA? Ya, jadi saya nggak langsung masuk ke teori gitu. Arus listrik adalah ini, tegangan adalah ini, V, rumusnya ini. Enggak, saya nggak langsung masuk situ gitu. Sesi pembukanya ya saya hubungkan aja dengan kehidupan mereka. Charger, misalnya saya ambil contoh cas HP mereka, jadi saya bawa cas HP, gitu ya. Bawa cas HP ke kelas, dilihat ada berapa ampere, berapa watt, voltasenya berapa, dihubungkan juga di rumah. Ada nggak peralatan listrik kalian? Kenapa sih mati lampu di rumah? Kenapa kalau misalnya nyalain alat-alat listrik bersamaan tiba-tiba kok suka ngejepret istilahnya ya? Jadi terus kalau malam-malam itu yang tadinya lampunya terang tiba-tiba jadi redup. Nah itu dibahas gitu. Karena itu akan merangsang minat anak-anak gitu. Jadi dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu, dicarilah yang kontekstual, yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Ya, minatnya seperti itu. Ya, atau lagi memotivasi ya, sehingga minat itu memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Jadi dia tahu bahwa oh saya tuh belajar ini ternyata berguna juga ya buat kehidupan saya ke depannya nanti. Nah, jadi minat murid itu banyak Bapak Ibu ya. Banyak yang bisa dilihat dari sini ya, ada kegemaran, ada ekspresi, ada yang senang, misalnya ada yang senang lisan, nulis, merancang, abstrak. Kalau misalnya minatnya macam-macam, teknologi, sejarah. Nah, minat ini Bapak Ibu akan berubah seiring dengan waktu. Jadi memang gurunya harus fleksibel, harus masuk akal gitu dalam merancang pembelajaran. Jadi yang tadinya minatnya di musik gitu, misalnya di kelas 1, di kelas 3 bisa berubah gitu. Atau kelas 2 bisa berubah. Nah, ini guru harus, makanya disebutkan bahwa penilaian formatif merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan belajar berdiferensiasi. Karena kita bisa tahu kalau misalnya formatif kan proses belajar satu anak dalam satu waktu ke yang lain itu ketahuan. Interestnya apa, minatnya apa. Jadi tidak bisa misalnya kita menjudge ini anak pas kita lakukan pemetaan gitu ya. Ini anak suka bergerak, berarti kita akan kasih pelajaran yang membuat mereka bergerak terus. Itu bisa mereka bisa jenuh loh gitu. Ya, jadi pintar-pintarnya guru, karena pembelajaran berdiferensiasi ini tetap kuncinya ada di guru. Ya. Guru itu kreatif, yang membatasi guru kreatif adalah dirinya sendiri. Guru adalah sosok kreatif di kelas, yang membatasi adalah gurunya sendiri, bukan keadaan. Ya. Ya, ini contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat ya. Ya, Ibu Zainab pada muridnya keterampilan membuat dosen prosedur. Terus dia melihat pada catatan yang dimiliki, yang menemukan bahwa di kelasnya ada 8 yang suka olahraga, 6 suka sains, 4 suka karya, dan 2 senang masak. Akhirnya, pada saat membuat produk akhir tulisan prosedur, Ibu Zainab tuh minta mereka membuat sendiri berdasarkan apa yang mereka suka. Jadi misalnya ada yang senang masak, bikin prosedur masak nasi goreng. Ada yang olahraga membuat prosedur bagaimana olahraga yang jogging yang baik harus bagaimana ya, atau bagaimana cara menang bola dengan benar ya. Misalnya 6 orang yang berkaitan dengan sains, dia terserah mau bikin apa prosedur mengenai apa. Ini adalah salah satu contoh untuk
apa namanya, pemetaan kemudian belajar berdasarkan dengan minat, dengan produk sesuai dengan minat yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan minat mereka. Gitu. Untuk yang apa, pemetaan sesuai dengan minat, ada pertanyaan? Bisa tulis di kolom chat kalau misalnya memang kesulitan dalam hal apa, koneksi suara. Halo? Belum ada pertanyaan kah? Oke, tadi ada Bu Gre, silakan Bu Gre. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum lanjut Pak, yang Bapak paparkan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, karena kemarin membuat RPP itu, saya masih belum meyakini, belum bisa untuk membuat RPP. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana penerapannya yang real terkait dengan diferensiasi konten, karena tadi malam saya mendownload ini modul yang sudah ada dan saya sudah baca tentang pembelajaran diferensi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Tetapi yang saya akan tanyakan terlebih dahulu yang lebih real itu bagaimana tentang penerapan yang real terkait dengan diferensiasi konten. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Grace. Nanti kita akan bahas Bu, ada sesinya kok. Ya. Ya, terus tadi ada Bu Win ya. Ya, bagaimana menetrasi murid yang sangat pasif, selalu dia melambat bereaksi. Oh, maksudnya minatnya seperti apa gitu Bu ya, Bu ini ya. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti seiring dengan pembelajaran seiring dengan diskusi ini kita bisa ya kalau saya bisa jawab sekarang saya jawab, misalnya enggak berarti ada hal yang sebenarnya akan dibahas yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, Bu Henry silakan Bu Henry. Bu Henry atau Pak Henry nih? Halo, Bu Hendriani Rahayu, ada yang ingin ditanyakan? Ibu raise hand, angkat tangan. Iya Pak, ya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan Om Swastiastu. Terkait dengan ini Pak, RPP pembelajaran berdiferensiasi, ini kan kita sudah memetakan siswa si A begini, siswa si B begini, dan siswa si C seperti ini begitu. Nah, kemudian apakah perlakuan pada masing-masing tadi itu berbeda satu dengan lainnya ketika dituangkan dalam bentuk RPP? Nah, kemudian yang saya pahami selama ini kan RPP sifatnya objektivitas dia, ya tidak subjektif. Nah itu yang pertama. Kemudian yang berikut yang kedua, ada format RPP berdiferensiasi yang termuat di dalam LMS, ya itu memuat kegiatan inti 1, kegiatan inti 2, dan kegiatan inti 3 ya Pak ya. Nah itu sempat kami download juga RPP berdiferensiasi. Apakah memang formatnya demikian atau ada format khusus, atau memang formatnya itu diserahkan kembali kepada guru yang mengampu mata pelajaran tersebut? Ya, demikian Pak. Terima kasih. Itu
sedikit yang ada dalam pikiran saya yang ingin saya tanya kepada Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama Bu Henry. Ya, berarti sama ya dengan Bu Agnes tadi ya, bahwa ada sesi RPP nanti ya di sini ya. Jadi kita lanjut. Oke, yang ketiga ada profil belajar murid ya. Setelah tadi Setelah tadi yang kedua itu minat ya. Yang pertama kesiapan, yang ketiga adalah profil belajar. Jadi lingkungan, budaya, gaya belajar, motivasi belajar mempengaruhi kebutuhan belajar murid ya. Ya, bahkan di kelas pun misalnya ada sumber cahaya yang berbeda, ada yang gelap, ada yang terang, itu juga bisa mempengaruhi kebutuhan belajar murid. Gitu. Ada yang senang belajar duduk sambil tiduran, sambil berdiri, itu juga termasuk kebutuhan belajar murid. Ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh memetakannya, itu tadi misalnya berdasarkan proses belajar. Misalnya Pak Herman ingin mengajar pelajaran IPA, tujuan belajarnya menambahkan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Jadi ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditorium. Maka pas mengajar dia banyak gambar, bawa alat bantu visual untuk menjelaskan, ada video, ada penjelasan yang diakses oleh murid. Terus Pak Herman membuat sudut belajar bersih. Nah, saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih cara bagaimana sih mereka mendemonstrasikan tentang habitat makhluk hidup, bisa bentuk gambar, rekaman wawancara maupun drama atau role play. Ya. Ya. Jadi ini beberapa contoh cara mengantisipasi memetakan kebutuhan belajar ya. Ada perilaku murid, pengetahuan awal, mereview, refleksi praktek pengajaran, bicara dengan guru murid sebelumnya, baca rapat murid dari kelas mereka sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Bapak Ibu ngobrol dengan murid, memperhatikan pada saat mereka main di luar, itu aja sudah memetakan sebenarnya. Kita sebagai guru tuh pasti ngelihat ya, oh ternyata si Amir di kelas diem aja, tapi pas ada di lapangan dia gerak karena berisik banget ya. Ternyata ya, oh si Andi si Wati misalnya di kelas itu ramai banget ya, tapi pas di luar, pas di lapangan dia diem aja ya. Kok berarti anaknya kayak gimana ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu mengakomodir kebutuhan siswa itu adalah memberagamkan cara kita mengajar, memberagamkan cara kita memberikan materi, memberagamkan cara kita membebaskan siswa kita untuk menunjukkan bagaimana mereka memahami pelajaran Bapak Ibu. Tuh. Jadi kira-kira kalau misalnya kayak gitu RPP-nya perlu satu di runut nggak? Misalnya ada 10 perbedaan di kelas gitu ya. Anaknya suka ini. Kira-kira perlu dibikin 10 kayak gitu nggak? Tidak. Gimana Tidak, Pak. Bapak Ibu? Tidak. Benar sekali. Saya juga nggak mau. Tidak, Bu. Saya juga nggak mau repotin diri sendiri gitu ya. Kita bisa memberangkatkan cara kita mengajar, gitu. Membebaskan siswa kita untuk mengajar. Asal terkontrol, gurunya mengontrol. Gitu. Simpel sebenarnya diferensiasi. Ya. Membebaskannya, ya seperti ini ya. Jadi bisa diferensiasi konten, bisa mendiferensiasi konten dan diferensiasi produk. Konten misalnya ada siswa yang, Bu saya boleh cari dari internet, boleh, silakan. Bu saya mau dari buku paket aja lah, boleh. Bu saya mau wawancara orang tua aja, boleh. Gitu, sebenarnya diferensiasi konten itu kayak gitu. Dia memahaminya dengan cara apa? Ada yang siswa dikasih konten yang dari Bapak Ibu langsung ngerti, ada yang butuh informasi lebih. Itu silakan diserahkan ke mereka. Kalau mereka bertanggung jawab terhadap itu. Ya proses juga tadi ya, pakai tutor sebaya, terus di kelas diadakan misalnya
sejarah perjuangan ya, daripada dengar ibu ceramah, oke, silakan kamu rancang drama perjuangan gitu. Dari misalnya peristiwa Rengas Dengklok, apa sih yang mereka pahami dari peristiwa Rengas Dengklok? Ya, oh saya mau bikin pidato aja Bu, saya mau cerita aja deh. Saya mau dengerin teman saya cerita, saya mau bikin drama, itu silakan. Asal tujuan belajarnya jelas, yang umum bersifatnya. Lalu terakhir diferensi produk ya, ini Bapak Ibu sudah tahu ya Bapak, kayak tadi ya. Silakan mereka mau mengekspresikan dengan cara apa saja, apalagi pas zaman online ini ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau bikin video, ada yang mau bikin puisi, ada yang mau bikin presentasi, ada yang mau bikin catatan. Itulah. Ya, makanya secara logis, kira-kira kalau kita memenuhi kebutuhan siswa, mereka lebih memahami nggak sih materi yang kita berikan gitu. Nah, ini bahas tentang RPP ya. Jadi sebenarnya RPP diferensiasi itu sama aja Bapak Ibu, bukan jenis RPP yang baru. Ya, cuman yang membedakannya adalah mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa, gitu. Ya, dan skenario pembelajaran dalam RPP itu mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Ya, tujuan belajarannya apa, asesmennya gimana, terus gimana guru bisa membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Sama aja sebenarnya sih, ya contohnya seperti ini. Jadi sekilas tentang asesmen ya. Jadi asesmen itu sebenarnya dari Latin itu asidere, yaitu which mean to sit with or beside. Artinya itu duduk bersama atau di sebelah. Ya. Jadi asesmen itu bukan kita mau akses siswa, bukan kita mau menilai siswa, tapi bagaimana kita mendampingi mereka, ya, membantu mereka untuk menilai diri mereka sendiri. Oh, yang jadi klien kita kan siswa Bapak Ibu ya. Ya, karena asesmen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran diferensiasi ya, terutama asesmen formatif nih. Ya, menentukan sejauh mana efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Ya, formatif kan keseharian ya. Jadi nggak sekedar ulangan, enggak. Di kelas pun Bapak Ibu bisa menilai. Dan asesmen itu ada yang memang Ibu bisa nilai, ada yang Ibu nggak harus nilai, tapi melihat perkembangan siswa gitu. Jadi intinya adalah bagaimana siswa ini belajar dan ada progresnya gitu. Sekecil apapun. Itu juga Bapak Ibu bisa formatif. Kalau misalnya, wah ternyata dia udah mau si A misalnya, wah ternyata udah mau ngomong di depan ya, sebelumnya nggak mau, itu juga masuk assessment formatif gitu. Wah, ada progresnya berarti ini anak, ada kemajuannya. Gitu. Ya, sebagai guru kita memang harus peka ya, lihat kondisi anak gitu. Bagaimana mereka bisa maju, kenapa mereka bisa tertahan, itu guru yang peka. Ya. Sehingga asesmen dan pembelajaran berekspresi harusnya berakar, jadi pembelajaran berekspresi harusnya berakar pada asesmen. Sehingga asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka lebih baik, sehingga dapat keputusan terbaik dan menantang mereka dengan tepat, melibatkan mereka dalam pembelajaran. Sehingga beberapa hal yang perlu diberikan dalam asesmen itu, pertama, guru perlu menetapkan tujuan belajar yang jelas dari awal. Nah ini, tujuan belajar itu harus jelas ya. Habis ini kita akan kasih contohnya. Ya, jadi guru menentukan langkah pertama adalah memberikan tujuan yang jelas. Terus konsep keterampilan apa sih yang perlu dikuasai murid? Gitu. Terus gimana caranya nih biar kita tahu? Ya. Terus kedua, memeriksa pemahaman murid. Ya. Jadi banyak cara, nggak hanya tes tertulis. Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Dan yang pertanyaan-pertanyaan sederhana ya, mind map, poster, presentasi, umpan balik, Ibu nulis umpan balik di kertasnya mereka, itu juga sudah merupakan bagaimana memeriksa pemahaman murid. Ibu buat kolom pertanyaan di kelas, apa yang ingin kalian pelajari dari kelas dari pelajaran kali ini, apa yang kalian sudah pahami, itu memeriksa pemahaman murid.
Dan yang ketiga, keterlibatan murid. Jadi ya, ini fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi RPP yang minggu ini itu bisa jadi nggak sama dengan RPP minggu depannya, atau misalnya RPP untuk 3 minggu Ibu bikin di awal itu nanti bisa berubah gitu dan sesuai keadaan. Makanya RPP itu nggak perlu jelimet-jelimet sebenarnya. Ya, sampai tercetus kata Pak Menteri ya, Mas Menteri, RPP 1 lembar. Ya, intinya sih nggak cukup 1 lembar, nggak harus 1 lembar dipaksain. Tapi intinya jangan terlalu merepotkan seperti RPP yang sudah gitu. Sampai 15 lembar, kan kita aja bingung sendiri gitu kan. Malah sibuk ngurusin RPP daripada belajar di kelas. Tapi yang simpel aja, ada tujuannya, indikatornya apa, kegiatan belajarannya apa, asesmennya apa, that's it, cukup. Sehingga pada saat membuat perhitungan dalam penilaian itu memberikan informasi yang bagi perencanaan yang akan dibuat oleh guru. Jadi kita bisa tahu nih RPP saya dulu kalau waktu ngajar di SD tuh RPP saya penuh dengan coret-coretan. Si A nggak bisa ini, si B begini, ternyata si 50% siswa ini belum bisa. Oke, berarti minggu depan saya nggak bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Saya harus memastikan mereka bisa dulu. Ini kayak gitu-gitu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Silakan Pak Yupi. Iya, terima kasih Pak. Saya dari penjelasan Bapak mulai tergambar bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Memang terus terang kami teman-teman PGT ketika mendapat materi ini, di satu pihak kami senang karena wah luar biasa ini RPP berdiferensiasi. Tapi di satu sisi lagi tambah membingungkan. Tapi setelah Bapak jelaskan tadi sama saja dengan RPP biasa. Cuma ini ada satu yang menjadi pertanyaan bagi saya Pak. Karena dikatakan tadi pembelajaran diferensiasi itu yaitu keputusan guru yang masuk akal atau memberangkatkan segala macam model agar itu anak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang saya mau tanyakan gini Pak, apakah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini mengaitkan kita kaitkan dari satu model-model pembelajaran kemudian disatukan dalam satu pembelajaran karena selama ini kita biasanya menyusun RPP itu kita tentukan satu metode atau model pembelajaran. Kemudian dari model-model atau metode tadi yang saya gunakan tadi bisa tidak kita masukkan unsur-unsur diferensiasinya atau bagaimana Pak? Oke, kalau gitu saya karena banyak pembelajaran dan sesuai dengan RPP, saya akan kasih tunjuk langsung ya. Nah, ini juga salah satunya nih Pak, kita harus fleksibel Pak. Jadi nggak harus urutan presentasi, ya. Saya akan share ya ini. Nah, ya ini contoh misalnya pembelajaran model luring ya untuk matematika, gitu. Misalnya, kebaca Bapak Ibu kurang gede ya? Boleh. Terbaca soalnya. Baca ya. Nah, jadi misalnya gini, bilang buat ya. KD-nya sama KD-nya sudah jelas. Tujuan belajarnya yaitu mengidentifikasi mendefinisikan bilangan bulat dengan tepat. Membandingkan dengan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat dengan tepat. Menggunakan bilangan bulat merefleksikan situasi dalam kehidupan yang tepat, ya, dengan tepat. Jadi tujuannya jelas ya, identifikasi, mendefinisi, membandingkan, dan menggunakan atau mempermentasikan. Tujuan belajaran selalu kata kerja ya. Ya, oke. Kegiatan belajaran misalnya, guru membuka pelajaran dengan kegiatan awal rutin, misalnya biasa ya, absen segala macam. Terus selalu pembelajaran akan diawali dengan permainan atau kuis singkat. Jadi kalau misalnya pelajaran daring boleh dipakai chatroom misalnya. Apakah satu bilangan bulat, apakah satu setengah bilangan bulat? Jadi seperti itu. Jadi setelah permainan habis, misalnya ajak kemudian melakukan refleksi singkat. Misalnya, kamu suka nggak dengan kuis yang berikan? Bagaimana yang kamu suka atau tidak? Terus saran mereka apa kalau ada kuis lagi? Jadi di awal tuh langsung dikasih kesempatan mereka untuk terlibat gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa terkoneksi dengan gurunya. Oh ternyata gurunya
memperhatiin saya juga. Kalau saya nggak suka kuis ini, saya bisa menyampaikan pendapat saya. Nah itu udah langsung memberikan kepercayaan buat siswa bahwa saya dipercaya oleh guru saya. Ini ada hal yang baik untuk memulai pembelajaran, ya. Jadi mulai menggunakan informasinya itu dicatat tuh di papan tulis, ya. Pengetahuan awal seperti apa. Lalu kegiatan intinya misalnya, ya nih yang tadi bahas kegiatan inti 1, kegiatan inti 2. Nah sebenarnya kegiatan intinya itu ya 1, Bu, cuman ada beberapa kegiatan gitu. Ya misalnya lakukan think, write, and share. Misalnya kita tetap harus mengecek pengetahuan awal siswa ya, karena kita nggak mau redundant atau mengulang apa yang siswa sudah tahu sebenarnya. Jadi kita cek dulu apa sih bilangan bulat itu gitu ya. Minta mereka berpikir, terus ditulis. Kalau misalnya ada yang sudah nulis, kita apresiasi. Wah ternyata kamu masih inget ya. Nah, lalu kita lihat nih nanti ya. Bu In bisa Bu. Bisa, ini mah format mah santai aja. Kegiatan inti 1, ibu mau bagi beberapa segmen, silahkan. Mau 1 segmen, mau 2, mau 3, mau 4, nggak masalah. Kami nggak memikirin format kok. Yang penting kontennya, isinya, gitu. Ya. Oke, ini nembak ya. Lalu mulai menembak tujuan pembelajaran nih. Membandingkan bilangan bulat. Karena tujuan pelajarannya ada membandingkan bilangan bulat untuk mengeluarkan bilangan bulat dengan tepat. Nah, bikin garis bilangan, ya. Ya, dibikin garis bilangan, terus letakkan salah satu bilangan tersebut dalam garis bilangan. Oke. Kalau gitu angka min 6 taruh di mana nih? Ya. Mereka bisa nulis, atau saya pernah dibuat aja, dibawa mereka ke lapangan, dibikin garis di tanah, misalnya ada tanah gitu ya. Mereka suruh berdiri. Misalnya 3 sama 4 di sini, yang min 6 di mana? Nanti anaknya yang mau jawab harus berdiri di yang min 6. Ada di mana di min 6 atau di min 3 gitu. Ya, misalnya ini juga bisa berlaku gitu, 2 tambah 3 misalnya. Jadi mereka harus ngasih, ibu buat garis bilangan di pasir gitu ya kan. Nanti mereka suruh jalan 1, 2, 3. Nanti dikasih tugas nih, misalnya berpasangan ya. Jadi kasih tugas misalnya 5 dikurangi min 3 gitu, misalnya. Atau 5 dikurangi 6. Mereka tuh nanti tinggal memperagakan gitu. Mereka boleh, bapak ibu boleh ngasih pilihan ke mereka, mau langsung jawab, mau bikin garis bilangan, atau mau mempraktekannya di garis yang ada di garis yang dibuat oleh bapak ibu. Dikasih pilihan sama bapak ibu. Oh saya mau memperagakan, nah silakan. Oh saya mau bikin garis bilangan aja deh, terus saya kasih ke ibu. Oh saya sudah paham kok mengenai garis bilangan, saya nggak usah pakai garis bilangan, saya udah paham kok mengenai bilangan bulat, saya tinggal ngerjain aja. Gitu Pak Nasar. Ya, jadi kita kasih pilihan ke mereka. Lalu akhirnya kita kasih refleksi ya. Ya, misalnya bagaimana kita menentukan apakah sebuah bilangan bulat nilainya lebih besar dari bilangan bulat lainnya. Ya. Mereka harus mikir nih, oh ada mini, ada minusnya gitu misalnya. Terus apa peran angka 0 dalam garis bilangan ini? Peran angka 0 itu buat apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa direfleksikan gitu ke mereka. Buat apa ada garis bilangan? Buat apa ada angka 0? Nah, ibu bisa gali pemahaman, bapak ibu bisa gali pemahamannya. Lalu kegiatan berikutnya, misalnya bilangan bulat di sekitar kita, terus ini bisa dipakai di kehidupan nyata gimana nih? Ya, silakan didiskusikan dalam kelompok. Lalu misalnya contoh nyata, misalnya pesawat terbang, kapal selam, termometer, segala macam. Nah, lalu tinggal dikasih refleksi terakhirnya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini semua akan diberikan ke Bapak Ibu nanti. Satu folder ini bisa diakses sama Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Ada yang mode daring, ada yang mode luring, TK, SMK, SD ada di sini semua. Kebayang sekarang buat teman-teman yang tadi nanya mengenai RPP? Sudah mulai kebayang walaupun masih samar-samar Pak. Sudah terbayang masih samar-samar. Intinya mah gitu Bu, ya. Intinya tuh kita memberikan kebebasan buat siswa gitu untuk belajar. Tapi tetap konten kita yang pegang.
konten master konten itu kita yang pegang gitu. Ya, mungkin ibu bapak harus membacanya dengan lebih punya lebih waktu untuk membaca lagi ya. Jadi biar bisa lihat gitu seperti apa. Ya, jadi di sini saya hanya membuka pintu aja nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buka lagi dengan lebih lebar atau tutup lagi, semuanya tergantung Bapak Ibu. Gitu. So, kami akan kasih kok. Ya. Ya, contohnya ini ya. Mana? Ya. Nah, ini ada semua di sini nih. Nih ya, ada rubrik. Aduh, kenapa lagi? Oh enggak, Pak Harjato, tidak harus mencantumkan. Ya, itu semua ada di kepala Bapak, nggak harus ditulis di situ. Cuman Bapak punya mental image, jadi punya pemahaman secara mental, secara apa diri gitu bahwa oh kelas itu beda-beda toh. Tapi saya harus membuat strategi pembelajaran yang beda-beda yang mengakomodir perbedaan itu. Kayak tadi kan bilangan bulat, mereka mau ngerjain soalnya gimana terserah, mau langsung dikerjakan, mau langsung bikin garis bilangan, atau mereka mau menggunakan garis bilangan di pasir buat anak-anak kinestetik gitu yang Bapak Ibu. Harapannya kata panjang Pak, boleh saya menjelaskan. Balik lagi ke Bu Iin, karena Bu Iin yang paham, ya. Ini dibuat secara detail agar bisa memberi gambaran yang detail buat Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, RPP itu kan yang pakai kita, Bapak Ibu ya. RPP itu yang pakai kita. Jadi ini Bu Iin fokusnya jangan ini RPP untuk melaksanakan tugas CGP, enggak. Ini RPP untuk Ibu menerapkannya ke siswa. Ya. Jadi seperti itu. RPP-nya kelihatan panjang, enggak panjang. Sebenarnya intinya cuma ada mana nih? Cuman ada berapa lembar? 7 itu sama penjelasan yang lain-lain, Bu. RPP memang cuma ada 3 lembar tuh. Udah sama refleksi. Bagaimana cara pemetaan pendapat minat jika materi seperti ini? Sekali lagi Pak Asril, pemetaan minat itu tidak harus secara resmi pakai tes diagnostik, tidak. Bapak Ibu kan sudah lama bersama dengan siswa, Bapak Ibu bisa mengamati, gitu ya, bisa mengamati, bisa ngajak ngobrol anak, kamu kenapa sih susah banget matematika? Oh ya bisa gini Pak, gitu Pak. Itu sudah merupakan pemetaan Pak Asril. Ya, jadi tidak harus secara resmi, karena kalau misalnya pakai tes diagnostik, Bapak mau tes diagnostik berapa kali? Siapa yang repot? Kita yang repot kan? Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Hasril memang senang repot gitu ya, bikin tes diagnostik setiap mau ganti bab ya nggak masalah gitu. Itu kalau saya sih nggak mau. Saya akan lebih memilih untuk memberagamkan cara mengajar saya. Oke, terima kasih Pak Hasril. Apa perlu dimasukkan atau dilaksanakan dana RPP? Nggak harus Pak. Kan saya udah bilang itu malah di kepala Bapak aja. Yang ada di RPP itu juga jelas. Hanya SKKD, tujuan pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, sama asesmen. Udah, 6 itu aja. Nggak harus Pak. Di PAUD ada. Ibu tinggal baca aja nanti ya. Ada kok. Nanti saya kasih, saya kasih drive-nya deh ya kalau gitu ya. Saya taruh di mana? Di kolom chat ya biar Bapak Ibu bisa lihat nanti. Nah, silakan diakses nanti ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Silakan diutak-atik deh. tunggu saya buka. Iya.
Saya kirim di anu aja. Langsung saya kirim di grup supaya jangan hilang. Di grup. Tidak, langsung saya kirim di WA-mu saja. Hidup. Tidak, ini sementara anu. Sementara buka anu. Iya bener Bu Iin. Yang nggak usah dicantumin, ya memang nggak perlu. Buat apa juga? Itu Bu. Ya, makanya saya bilang yang dibutuhkan itu hanya kegiatannya. Ini tentang LKPD. Ibu Ria tadi. Ya. LKPD itu apa Bu? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik dicantumkan, iya sih. Tapi kan untuk ibu kerja juga gitu. Jadi ibu tahu, jadi orang lain tuh tahu bahwa ibu menilainya seperti apa. Lambat ya piano. Oh LK ya, istilahnya LK. Ya dicantumkan. Ya, boleh kita lanjut? Boleh. Nah ini kita lihat strategi mendukung pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya kopikan di chat. Ya, ntar kita lihat bareng-bareng. Iya, tunggu. Silakan ya ibu klik, bapak ibu bapak klik. Nah ini ada satu kegiatan belajar yang bisa dipakai ya. Ya misalnya nih bapak pakai PBL aja. Project based learning itu pasti berdiferensiasi ya. Ya mereka tuh bisa macam-macam ya. Jadi contohnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, ada yang ngajak kelas 5 bagaimana bisa survive, karena kalau misalnya dikasih form dulu ya ke orang tua. Ini kemarin pers daring ya. Ada 3 proyek, itu beternak ikan, konsumsi, beternak sayur di halaman pot ya. Tujuannya mencakup beberapa mata pelajaran, itu karakter dan bahasa. Ya macam-macam. Ada juga nih yang tadi dibilang mengajar teman di kelas ya, boleh bekerja dalam kelompok, membeli topik dalam materi belajar, setiap kelompok membuat rencana mengajar, bagi peran, terus mengajar di hadapan teman-temannya. Tutor sebaya. Ya. Jadi ini bisa menghemat tenaga ibu. Jadi setiap kelompok dibagi subbab gitu, mereka harus ngajar ke teman-teman masing-masing. Nanti tugas ibu bapak adalah meluruskan pemahaman. Gitu. Ada juga 3D forming tadi ya sudah dibilangin ya. Jadi anak-anak ini sebelum nanya ke guru, kan ada anak-anak yang selalu ke gurunya terus yang nanya ya, bu, enggak. Kalau pakai 3D forming, kamu tanya dulu ke 3 orang sebelum kamu nanya kepada guru, ya. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk nanya ke 3 orang. Jadi kegiatan ini pertama bisa menumbuhkan karakter berani, mau bertanya, ya. Dan juga tahu kapasitas diri gitu, kapan butuh bantuan, kapan enggak, ya. Ya macam-macam. Membuat video teks pilihan ini saya ya produk itu. Saya kemarin ngasih tugas ke anak-anak mengenai saluran pencernaan. Saya minta mereka untuk menuliskan pemahaman apa yang paling mereka pahami dari materi saya. Boleh semuanya, boleh mengenai bab-bab tertentu. Jadi mereka lebih menguasai yang mana. Kalau misalnya mereka milihnya cuma 1-2 bab, 1-2 subbab, oh berarti dia subbab yang lain belum terlalu paham. Nah, ini bisa saya tegaskan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Jadi seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Silakan dilihat-lihat nanti. Gimana?
Kita bisa lanjut? Oke Pak. Oke Pak. Lanjut apa? Nah, udah langsung masuk tanya jawab dan diskusi. Itu Bapak Ibu sebenarnya secara inti kegiatannya ya seperti itu. Oke, sekarang mungkin teman-teman yang apa? Yang ada yang ingin tanyakan lagi, Pak Yupi tadi nanya lagi nih. Wah, Pak Yupi luar biasa rajin nih. Silakan Pak Yupi. Iya, sebenarnya saya tidak mengangkat tangan, cuma tekan itu Pak. Oh, katakan. Oke. Ya. Iya, tapi pas saya sudah masuk tadi ini, ya saya gunakan saja Pak. Jadi yang saya sudah tanyakan tadi bisa terjawab mengenai metode pembelajaran kan selama ini kita membuat RPP, misalkan kita ambil satu metode PBL seperti tadi yang Bapak kasih contoh. Kemudian dari PBL tadi bisa kita variasikan supaya bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan murid kita. Jadi sudah pemahaman saya juga sudah mulai nyambung dengan apa yang Bapak paparkan hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yupi. Jadi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah nyoba sih di kelas gitu. Pokoknya intinya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar, terus anak-anak senang dan mereka paham saat dinilai, saat melakukan penilaian, itu Bapak Ibu pasti sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Simpelnya sih itu. Gitu ya. Kalau Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang beragam, tapi anak-anak nggak ngerti, Bapak sudah melakukan pemetaan, Bapak Ibu refleksi, Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan atau belum? Atau misalnya kegiatan belajarnya hanya suka-suka gurunya aja agar rame gitu. Saya banyak menemukan guru-guru yang itu, yang mencoba metode, mencoba ini, tapi anak-anaknya malah nambah nggak ngerti, itu ada. Jadi yang penting adalah itu tadi, melihat kesiapan mereka, minat mereka, sama profil mereka. Itu yang paling penting di awal. Tidak harus selalu tes diagnostik gitu ya. Boleh sih, boleh. Cuman lihat lagi ke bapak ibunya gitu. Bapak ibunya siap nggak bikin itu terus. Sebenarnya pemetaan itu simpel ya, tinggal ngobrol-ngobrol. Bapak ibu ngamatin anak main, melihat progres dia. Yang tadi saya bilang ya, oh ternyata dia sekarang sudah mau ngomong ngomong di kelas. Oke, begitu saya minggu depan saya kasih tugas presentasi di kelas kita lihat sih berapa mereka anak-anak yang udah berani ngomong. Itu juga termasuk pembelajaran terverifikasi Bapak Ibu ya, karena berbasis pengamatan dan observasi Bapak Ibu ya. Tanya jawab diskusi udah kita borong tadi ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan dieksplor dieksplor di contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi ya, di Google Drive sama di Padlet-nya. Dilihat-lihat mana kira-kira yang cocok bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Dan sekali lagi, RPP-nya mah sama aja dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sekarang. Hanya itu tadi, kegiatannya ya lebih bervariasi tentunya. Sekali lagi ya, keputusannya harus masuk akal ya. Yang masuk, kalau misalnya nggak cocok dan dipaksain gitu. As simple as that, Bu. Sesimpel itulah kegiatan belajar terdiferensiasi. Tuh ya. Karena tadi kita mulainya sudah cukup telat ya jam 14, jam 13.20 ya kita mulai. Sekarang sudah lewat jam setengah 4. Boleh ya saya sudahi ya. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi, Bapak Ibu bisa lebih memahami. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke Pak Sigit. Saya harus terbang ke Batubara sekarang nih sama ke Manado. Jadi intinya gitu ya. Iya Bu Melin. Oke Pak. Jadi intinya silakan lebih variasi. Jadi ya sekali lagi ya, nggak harus satu persatu diturutin gitu, enggak.
Jadi ya minggu ini begini, minggu depan begitu gitu. Dan ibu lihat keadaannya juga, lihat siswanya juga. Nah, Pak Samsudin, itu tergantung tujuan pembelajaran Bapak, Pak. Itu yang harus jelas. Ya. Mereka mampu apa? Simple. Siswa mampu mengidentifikasi atau menjelaskan peristiwa apa. Kan namanya menjelaskan itu kan bisa macam-macam, bisa pakai drama, bisa pakai sejarah, bisa pakai pidato, pakai rubriknya pun bisa sama gitu kegiatannya. Yang penting tujuannya tercapai. Ini kira-kira di dramanya ada ininya nggak? Kira-kira di pidatonya ada unsur ininya nggak yang sudah mereka cantumkan? Itu bisa. Dan itu ada di folder Google Drive yang saya kasih. Ada contoh rubrik penilaiannya kayak gitu. Jadi untuk satu kegiatan kasih satu rubrik nggak perlu. Itu bapak ibu yang repot, kasihan nanti. Ya. Amin, Bu Wali, amin ya, mudah-mudahan bisa ya. Iya, Pak Samsudin, rubriknya dibuat sama saja, Pak, nggak ribet. Iyalah, kita juga pembelajaran juga memudahkan buat siswa, juga kita dong buat menilainya. Ya, nggak usah ribet-ribet. Oke, jadi gini ya Bapak Ibu. Menurut kata KHD itu seperti ini. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenis keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni didik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini kalau misalnya tidak ada, saya akan tutup dengan Padlet untuk refleksi ini. Silahkan saya taruh di kolom chat. Sama-sama Bu Surni, sama-sama Bapak Ibu. Silakan tolong tulis ini, ya. Diklik Padletnya, silakan dikerjakan. Ini dibuka terus kok sampai malam, jadi Bapak Ibu silakan apabila bisa harus memikirkan terlebih dahulu, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira sebutkan 2 hal konkret yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memulai atau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, ini dibuka sampai malam kok. Jadi, tapi jangan lama-lama gitu. Takutnya ntar kelewat lagi kan. Ibu-ibunya masak, ngurusin anak, gitu. Bapak-bapaknya janji sama temennya main pingpong segala macem gitu. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Pak Karni gimana Pak Karni? Satu lagi deh Pak Karni. Ibu. Bu Karni, Pak. Bu Karni, maaf. Silakan Bu Karni. Saya sebagai fasilitator, Pak. Oh iya. Sangat senang dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sigit. Sangat luar biasa membantu kami untuk memberikan penjelasan lebih clear kepada CGP kami, Pak. Sangat luar biasa. Jadi intinya, Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memberikan kreativitas kepada guru-guru untuk melakukan untuk menerapkan unsur-unsur berdiferensiasi dalam dalam setiap pembelajaran. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi intinya Pak, kalau terkait dengan penjelasan dengan Bapak itu ada penilaian yang berkelanjutan, ongoing proses, itu yang paling inti, karena kita berdasarkan penilaian ongoing proses itu kita dapat memantau perkembangan dari setiap peserta didik kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Gracia. Saya juga yang menekankan ya, untuk yang diferensiasi itu nggak harus tiga-tiganya, nggak harus ada satu pelajaran harus diferensiasi proses, konten, sama produk, itu nggak harus gitu. Bapak Ibu bisa mau 1, mau 2, mau 3, silakan. Silakan ke Bapak Ibu. Oke Pak Sigit, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Karni. Kalau gitu saya pamit dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini sudah lewat 8 menit dari kelas saya. Tunggu kelas berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan semuanya, diikhlaskan
usaha Bapak Ibu, jadi upaya Bapak Ibu sehingga bisa lebih bermanfaat dan lebih berkah. Amin. Oke, kalau gitu saya tutup kali ini. Terima kasih Pak Sigi, kantor yang lain. Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. sama-sama.